Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue terima request lagi dari Raditya Muhammad ya. Bang, mana requestku nih? PC 600.000 full set. Wah, 600.000 susah bro. Oke, kita akan buat jadi 700 ribuan full set ya. Jadi langsung aja ke videonya. Intro. Hello guys, balik lagi di channel Tech with Black. PC full set murah, budgetnya di bawah 1.700.000-an. Oke ya. Yang pertama, Intel Core 2 i8 5400 nih harganya 54.000. Dan disclaimer, ini nggak bisa buat live streaming atau mungkin main game-game berat ya. Ini udah syukur sajananya udah bagus, Ini PC di bawah 1 juta loh, dia minta full set 700.000, 600.000 juga, challenging banget. Oke guys, jadi di sini gue pakainya Intel Core 2 i8 5400, which is D2 Core 2 thread ya. Dan ini gue nggak pernah rekomendasi buat tahun 2022 anjir, gitu ya. Frekuensi dasar prosesornya ada 3 GHz dengan TDP-nya 65 Watt, LGA 775 dan keluaran tahun 2008. Harganya $179 pada zamannya. Ya, 2,5 juta pada zamannya, Cok. Lanjut, untuk keyboard dan mouse-nya kita memilih yang harganya 50.000. Bisa lebih murah lagi mungkin kalau kalian dapat harga 30.000. Ini gue dapat 50.000 keyboard dan mouse-nya. Ya, ini nggak ada spesifikasi kayak RGB, mechanical, cuma asal bisa ketik, tak 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 tak, udah selesai ya. Untuk power supply-nya ini berkualitas banget bro. Ini kita pakainya dari power supply kaleng ya. Ini 50.000. Barangnya normal, bukan X service. Random merek apapun, daya watt apapun. Pokoknya semuanya random guys. 50.000 lu masih pengen minta power supply ya 80 plus bronze mah gue jitak lu. Pokoknya ini power supply 500 watt 500 watt. Power supply standar bukan 80 plus juga. Pokoknya bener standar banget buat PC Kerehore. Harddisknya juga gua ambilnya cuma 250 GB which is dengan harga 85.000. Kondisi masih baru by the way. Ya, udah nggak pakai SSD juga gitu. Pakai SSD itu pasti harganya udah overkilling karena dia mintanya cuma 700 ribuan. Ya, 600 ribu ya. Jadi gua bisa 700 ribuan lah. Untuk passing PC pun kita ambilnya second gitu ya. Ini harganya 50.000. Kalau kamu ke toko komputer coba tanya-tanya toko komputer, siapa tahu ada yang jual passing PC harganya 50.000. Siapa tahu ada ya. Untuk motherboardnya juga nih. Ya, kita ambilnya LGA 775 DDR2 guys. Ya, di sini ya. Jadi support Core 2 Duo. Jadi kita masih pakai RAM DDR2. Ini cuma syukur asal bisa jalan tak udah. Gak usah mikirin tentang bang motherboardnya bisa DDR3 bang atau gimana. Aduh udah pusing bro. Ini buat tekan budget supernya gitu. Jadi gue pengen budgetnya super murah mungkin karena dia pun mintanya juga udah super gila gitu. Murah banget. Ya gak murah banget sih 700 ribuan mah ya. Ya agak murah lah. Full set 2.000 sih. Ya gimana ya, gitu sih menurut gua. Ini gua rekomendasiin buat lumayan buat gaming juga gitu. Ini DDR2, RAM-nya 2 GB ya. Ini PC DDR2 2 GB nih. Jadi gua cuma pakai 2 GB doang buat RAM-nya. Harganya Rp60.000. Jadi jangan berharap banyak. Untuk fan prosesornya kita ambil lagi 775 20.000 ya. Buat dinginin prosesor tugasnya. Untuk VGA-nya kita ambil dari ini gua random aja nih. Kita dapat dari AT Radeon HD3470 DDR2 nih. Kondisinya bekas 300 gram. Ya, syukur-syukur bisa jalan ya. Untuk monitornya, nah ini kurang lebih kayak gini guys. Monitor tabungnya seperti ini. Jangan minta PC full set budget udah murah banget loh, ini serius loh. Makanya nggak mungkin gua kayak rakit PC pakai PC-nya monitornya yang white gitu loh, atau yang bezel-less, itu impossible banget. Bahkan harga monitornya aja bisa 1 jutaan sendiri kan.
harganya 754.000. Misalnya RAM-nya mau jadi 4 GB nih, ini bisa jadi 810.000, which is udah lebih 200.000 gitu. Ya nabung dikit 754.000 oke lah ya. Jadi kita cari aja langsung E8400, VGA-nya syukur-syukur ada nih. Ini dia aja masih overclock ini. Ini PC 400 ribuan. Anyway, kalau kita nggak pakai monitor sama keyboard kurang 200.000 aja. Jadi 554.000, ini 400.000 oke lah, termasuk bagus ini. Tapi gue belum tahu ya spesifikasinya. Wah, ini overclock coba. Emang bisa? Suhu mungkin bakalan naik di 60 derajat Celcius untuk penggunaan bermain games atau CPU loadnya di 100%. Jadi ya ditunggu aja part keduanya ya, jangan kemana-mana gitu. Ini gue pengen aduh ini RX 560, ini 4 GB RAM, 2 GB RAM. Coba ntar kita lihat bakal jalan di VGA-nya, coba kita lihat VGA-nya pakai VGA apa. Nah, Valorant 2 GB RAM, Core 2 7500, benchmark dan bacotan. Oke lah, kita buka yang ini dulu deh. Dia VGA apa nih? CPU-nya di atas 50. Coba kita bilang ini aja deh. Oke, sudah. Core 2 7500 ya, which is dia lebih kencang. GT 630 versus, nah ini dia nih, GT 630 versus where is my VGA cok. Nah, Radeon HD 3470. Ini dia GPU bos. Reason the consider. Aduh, gua nggak ngerti cok. 30 watt. Higher memory clock speed 550 watt versus 800 MHz. Oke, 500 watt tadi. Oke, masih. Ini yang GT 630 berarti ya. Oke, nah ini yang gua ngerti nih. Ini gua lebih ngerti kalau pembahasan kayak gini. Memori bandwidth-nya lebih unggul GT 630 kemana-mana, cok. Iya, GT 630 menang ini. Ini dia cuma patokannya di RAM-nya 2 GB, cok. Abis itu ini masih lebih bagus yang ini daripada recekan PC gua lagi gitu. Sudah. Coba kita lihat, ini 2 GB RAM-nya jalan nggak? Settingan lo aja. Apa CPU usage apa? GPU usage bisa sampai 100. Settingan lo aja. Oh, menurut gua aduh susah gampang sih ini buat main game sih. E8400 how to play 4 GB RAM, ini 2 GB RAM loh. Gua nggak saranin nih PC demi apapun untuk main game. Gua lebih menyarankan PC ini buat kayak internetan atau mungkin ngerjain tugas kantoran kayak Excel. It's absolutely fine ya. Tapi kalau kamu ngotot buat main game, ini sih pasti lag parah sih. Ini RAM-nya cuma 2 GB. Valorant low NPC, like and starter fix. Quality is shown before with lowest tetap settings, aja but with ini mau kayak lu setting kayak gimana pun, subscribe to my channel and hit gue the masih like agak button. ragu-ragu bakal Today's jalan lancar gitu guys ya. Ya paling minim ya berapa ya, 5 juta 6 jutaan lah, buset, 152.000 viewernya. Ya gitulah guys. Makanya saran gua kalau beli PC itu siapin budgetnya, kalau full set mungkin 8 jutaan 7 jutaan lah. Kalau PC-nya doang ya 5 juta juga cukup lah. Kita pakai AMD aja. Mentok-mentok pakai VGA RX 4600 XT atau 5600 ya. RX 5600 XT. Ya pakai ini biasa lah untuk mepet-mepet lah. Sekarang kan pakai RX 5600 XT juga udah bagus kok ini. 4600 ya, gue lupa deh. Emang ada ya?
Pokoknya pakai tipe Radeon 5700 dan 5700 XT oke lah sekarang. Itu kalau kepepet banget ya. Ya udahlah ya, kita langsung request kita rekap. Ini pakainya Intel Core 2 L8400. Keyboardnya kita pakai yang standar aja sih. Power supply juga yang standar, yang kaleng. Keyboard juga ya syukur aja, ketik juga udah oke lah. Hard disknya 250 GB cuma buat nyimpen data yang nggak gitu gede lah. Casing PC-nya juga ala kadarnya. Motherboardnya masih DDR2 lagi. Aduh. RAM-nya kita pakai cuma 2 GB doang karena mengingat jumlah harganya nggak mungkin kita pakai 4 GB gitu. Bisa sebenarnya, tapi dia menurut gua kayaknya ini terlalu, saran gua pakai 2 GB lagi sih. Cuma 60.000 kok. Dan prosesor Elgato 775, VGA-nya pakai Radeon HD 3470. Ini gua dapat 100.000, masih sisa 20 nih stoknya, lo bisa beli kalau lo berkenan gitu kan. Yang terakhir monitor LG dari tabung. Ini gua yakin lah lo udah nggak zaman lagi sih sebenarnya, tapi apa mau dikatakan, ini kita mikirin budget tok gitu. Nah, mungkin kita ngotot pakai monitor bagus, tapi kalau keadaan PC-nya, keadaan keuangannya juga kurang gitu. Ya udah ya, video sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you banget nih, channel ini udah sampai 900 subscriber. Ya, makasih banyak ya yang udah subscribe ya. Semoga channel ini berkembang, gue bisa rakit PC lah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.